Mana solidaritasmu? Gajah! Gajah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro semuanya. Alhamdulillah hari ini kita semuanya masih bisa berjumpa kembali di channel Agung Jayanto, Mas Bro. Mas Bro, mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, khususnya nikmat sehat dan barokah panjang umur, Mas Bro. Dan mudah-mudahan hari ini kita semuanya juga diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berguna bagi kita semuanya, Mas Bro. Mas Bro, ini gawat, Mas Bro. Ini gawat, Mas Bro. Karena kader-kader elit dari PDIP, imigran atau pindah berduyun-duyun ke PSI, Mas Bro. Ini membahayakan, Mas. Bisa-bisa partai PSI kebanjiran kader-kader dari partai-partai lain, Mas Bro. Mungkin karena di PSI ada sosok seorang yang semua kita kagumi, Mas Bro, yaitu Bapak Jokowi, yang sekarang sudah menjadi pembina PSI, Mas Bro. Makanya kader-kader dari partai lain yang mungkin sepaham atau sejalan dengan Bapak Jokowi pasti pada kabur dan mengikuti jejak Bapak Jokowi, Mas Bro. Ini sangat luar biasa, Mas Bro. Apalagi sekarang PSI lagi mengadakan kongres di Makassar, Mas. Rencananya tanggal 1 atau tanggal berapa Bapak Jokowi akan menghadiri di kongres itu, dan Bapak Jokowi akan memberi wejangan pidato semangat dukungan untuk PSI, Mas Bro. Karena target 2029 PSI harus besar, PSI harus berhasil meraih apa yang Bapak Jokowi harapkan, Mas. Yang saya sedih, Mas Bro, ini partai merah bagaimana, Mas Bro? Mungkin dulu Bu Mega sering ngomong, Bapak Jokowi kalau tidak ada PDIP bukan siapa-siapa, Mas. Tapi bisa dibalik lagi, Mas Bro, PDI tanpa Bapak Jokowi, PDI juga tidak ada apa-apanya, Mas Bro. Ini pembuktian Bapak Jokowi pernah berkomentar, waktulah yang akan menjawabnya, Mas Bro. Karena sekarang nih partai PSI sudah kebanjiran elit partai dari beberapa partai yang lain, Mas. Sungguh luar biasa, Mas Bro semuanya. Kalau kita melihat antusias elit partai besar yang bergabung atau masuk ke PSI, sangat luar biasa, Mas Bro. Apalagi kita, Mas Bro, yang sampai sekarang, sampai saat ini kita masih menyayangi, kita masih mencintai Bapak Jokowi. Pastinya kita akan mengikuti jejak Bapak Jokowi, Mas Bro. Makanya kaum-kaum pembenci, tolong sadarlah mulai hari ini. Walaupun kau benci, kau caci maki, Bapak Jokowi malah terbang tinggi. Mari kita lihat, Mas Bro, cuplikan-cuplikan video tentang penjelasan perpindahan elit-elit politik masuk ke PSI, Mas Bro. Let's go. PSI hari ini menjelma menjadi rumah baru politik Indonesia, tempat kader-kader berkualitas menemukan ruang segar untuk berjuang. Di saat banyak partai sibuk dengan intrik internal, PSI justru tampil gagah berani dengan sikap tegas. Membela Jokowi tanpa ragu, tanpa basa-basi. Ahmad Ali bahkan menegaskan dalam pidatonya, seluruh kader PSI harus berani berdiri di barisan terdepan menjaga kehormatan Presiden Jokowi.
Pernyataan ini keras, tegas, dan jelas. Sebuah pesan bahwa PSI siap menjadi benteng pertahanan Jokowi dari segala serangan, fitnah, dan penghinaan yang selama ini dibiarkan begitu saja oleh partai-partai lain. Mengapa 3 pentolan Nasdem memilih PSI? Pertanyaannya, mengapa tokoh besar seperti Ahmad Ali, Bestari Barus, dan Rusdi Mase berani meninggalkan zona nyaman mereka? Mari kita kupas satu persatu. Pertama, Ahmad Ali. Wakil Ketua Umum Nasdem ini bukan orang sembarangan. Pernah viral karena menolak mengambil gajinya sebagai anggota DPR. Ia dikenal publik sebagai sosok yang bersih dan berintegritas. Kini ia masuk PSI sebagai ketua harian. Artinya jelas, Ahmad Ali melihat masa depan politik lebih menjanjikan bersama PSI ketimbang bertahan di NASDEM yang makin goyah. Kedua, Bestari Barus. Sosok fighter sejati. Ia berani berdebat, bahkan melawan Riflai Harun saat membela sikap politiknya. Dulu juru bicara tim pemenangan Anies, kini memilih meninggalkan Anies. Mengapa? Karena ia sadar dukungan terhadap Anies hanyalah jalan buntu. Politik pragmatis tanpa arah. Bersama PSI, Bestari melihat semangat baru, arah yang jelas. Membela Jokowi, membela rakyat. Ketiga, Rusdi Mase. Inilah tokoh penting dari Timur Indonesia, Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan, sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Jabatan bergengsi itu rela ia lepaskan demi bergabung dengan PS. Gabungan anak muda militan dan pemain lama berpengalaman itu mematikan kalau dikelola dengan cerdas. Kalau tren perpindahan ini berlanjut, 2029 bisa jadi titik loncat PSI. Tidak perlu langsung menggeser PDIP sebagai partai terbesar, cukup menggerogoti basis merah di daerah strategis. Solo ini contoh kecil, tapi efek dominonya bisa sampai Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur. Dan kalau basis PDIP di daerah merah mulai bocor, itu game changer nasional. PSI ini mainnya nggak frontal teriak-teriak, mau rebut basis PDIP. Mereka lebih halus tapi efektif. Kasih ruang bagi kader PDIP yang kecewa untuk pindah tanpa merasa berkhianat. Kenapa? Karena secara ideologi dan simbol, PSI ini masih berbau merah, tapi bungkusnya modern, muda, dan nggak terkesan kaku. Itu bikin kader PDIP yang sudah jengah sama intrik internal merasa pindahnya aman, nggak seperti loncat ke warna musuh. Mereka pakai soft landing strategy. Bukakan pintu lebar-lebar, sambut dengan bahasa inklusif, kasih panggung, lalu biarkan publik menilai bahwa PSI adalah rumah yang lebih nyaman. Lihat cara mereka menampung Ginda CSS. Nggak banyak drama, langsung framing positif. Ini tokoh berpengalaman kita butuh. Bandingkan dengan PDIP yang justru merendahkan ex-anggotanya. Hasilnya, citra PSI naik, PDIP makin kelihatan defensif. PDIP tentu nggak akan diam. Mereka mungkin akan coba 2 langkah. Pertama, menstigma PSI sebagai partai kecil, partai anak-anak, partai tanpa masa depan. Kedua, memanfaatkan jejaring tokoh senior untuk mengunci kadernya biar nggak pindah. Tapi masalahnya, strategi ini jadul. Menjelekkan PSI justru memperluas sorotan publik ke PSI. Semakin mereka bilang nggak penting, semakin banyak yang penasaran. Sementara mengandalkan tokoh senior untuk mengunci kader cuman efektif kalau tokoh itu masih disegani, faktanya sebagian mulai dianggap out of touch oleh generasi muda. PDIP bisa juga coba serangan personal, misalnya membongkar kelemahan tokoh yang pindah ke PSI. Tapi risiko baliknya besar. Publik malah melihat PDIP sebagai partai yang dendam dan insecure. Kalau tren ini konsisten, PSI bisa membentuk 3 basis baru. Kader kecewa PDIP biasanya sudah punya jaringan dan basis loyal di tingkat lokal. Pemilih muda anti partai lama, segmen ini besar di pemilu berikutnya karena bonus demografi. Pemilih swing yang capek sama drama partai tua, butuh wajah baru, tapi nggak mau eksperimen buta. Solo bisa jadi test case. Kalau di 2027 sampai 2028 PSI berhasil mengamankan tokoh lokal di beberapa daerah merah, PDIP. Itu efeknya ke peta nasional. Jawa Tengah yang selama ini jadi kandang banteng bisa terbelah. Ingat, di politik Indonesia, persepsi partai besar mulai retak, itu bisa mengubah arus dukungan secara cepat. Partai kecil yang pintar membaca momentum bisa lompat kelas hanya dalam 1 siklus pemilu. PKS pernah ngalamin ini, Gerindra juga. Sekarang, peluang itu ada di tangan PSI. Bayangin gini, PDIP di 2024 dapat 16,7% suara nasional. Kalau 5% dari basis itu pindah ke PSI, artinya sekitar 3,5 juta suara langsung nyangkut ke kantong PSI.
Buat partai yang kemarin cuma dapat 0,9%, itu loncatan super besar. Langsung bikin PSI melewati ambang batas parlemen, parliamentary threshold. Kalau pergeseran naik jadi 10% basis PDIP, berarti sekitar 7 juta suara migrasi. Video ini membongkar secara tajam, lugas, dan apa adanya. Bagaimana Megawati makin keras karena PDIP digulung perubahan zaman. Bagaimana SBY terlihat tenang tapi sebenarnya menyimpan rasa terhadap popularitas Jokowi. Kenapa elit lama merasa terganggu dengan pengaruh Jokowi yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan kenapa Indonesia justru semakin maju, dihormati dunia, dan mandiri justru di era Jokowi. Bukan di era sebelumnya yang penuh mangkrak dan tarik ulur kepentingan. Ini bukan drama, ini bukan gosip. Ini adalah analisis mendalam tentang konflik elit lama versus kekuatan politik baru. Jika Anda ingin memahami kenapa Jokowi terus diserang, video ini adalah pembahasannya, tonton sampai habis. Jangan lupa tulis pendapat Anda di komentar, share ke teman-teman yang butuh perspektif lebih jernih tentang dinamika politik Indonesia. Mantan presiden lain bebas berpolitik, Jokowi terus diusik. Sebuah keanehan yang terus berulang. Ada satu keanehan besar yang sedang terjadi di politik Indonesia hari ini. Sebuah ironi yang begitu terang benderang, namun secara ajaib selalu berusaha ditutup-tutupi oleh mereka yang menikmati narasi sepihak. Mengapa semua mantan presiden lain bebas berpolitik, bebas membuat panggung, bebas melakukan manuver, bebas tampil di depan kamera, bebas menaruh kaki di mana saja? Tapi giliran Jokowi sedikit saja bergerak, tiba-tiba langit runtuh, sirene moral dibunyikan, dan serangan dilontarkan dari segala penjuru? Padahal, kalau mau adil dan objektif, sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bagaimana mantan presiden lain memainkan peran politik pasca kekuasaan tanpa pernah dipermasalahkan sedramatis itu. Ada yang memimpin partai politik, ada yang mengatur kader, ada yang mengintervensi arah koalisi, bahkan ada yang terang-terangan menentukan posisi menteri sekalipun. Publik tahu, media tahu, elit tahu, tapi entah kenapa semuanya dianggap biasa saja. Namun saat Jokowi, yang notabene bukan ketua partai, bukan pemilik terah politik, bukan pemimpin ormas, dan tidak punya struktur raksasa macam para senior politik negeri ini, melakukan hal kecil semisal tampil di acara anaknya, berkomentar tentang pembangunan, atau bertemu tokoh nasional saja, langsung dicap sebagai cawe-cawe, keterlaluan, berlebihan, bahkan melanggar etika. Lucu bukan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar perdebatan etika yang selalu dijadikan tameng itu. Nah, disinilah cerita ini dimulai. Fakta paling jelas, Jokowi tidak punya partai, tapi diperlakukan seperti ancaman politik besar. Mari mulai dari fakta paling mendasar, tetapi paling sering diabaikan. Jokowi bukan ketua umum partai Jokowi, bahkan bukan kader yang memimpin struktur apapun, ia hanya anggota biasa. Secara logika politik, mestinya dia adalah sosok paling jinak, paling tidak berbahaya, paling tidak memiliki mesin kekuasaan besar. Tetapi apa kenyataannya? Justru dialah yang paling keras diserang, paling sering dituding seolah-olah masih ingin berkuasa, dan paling dicurigai memegang kendali atas semesta politik Indonesia. Padahal kalau kita jujur, bukankah selama ia menjabat 10 tahun, Jokowi justru dikenal sebagai presiden yang tidak membangun dinasti partai, tidak membuat kerajaan politik, tidak menancapkan kuku ke struktur parpol manapun? Beda sekali dengan pola para presiden sebelumnya yang punya partai sendiri, menguasai struktur partai melalui loyalis, membangun jaringan kaderisasi, mengarahkan koalisi, bahkan menentukan siapa yang berhak maju pemilu berikutnya. Dan semua itu dianggap normal. Namun saat Jokowi sekadar berpesan kepada anaknya agar mendengar aspirasi rakyat, atau ketika dia bicara tentang kesinambungan pembangunan, atau ketika ia menegaskan bahwa presiden boleh berpolitik, media dan oposisi langsung gaduh seolah ada meteor jatuh. Mengapa standar ganda ini begitu tebal? Mantan presiden lain bebas berpolitik, bebas berkoalisi, bebas mengatur partai. Mari kita buka satu persatu, tanpa benci, tanpa menyerang pribadi, hanya menyampaikan fakta sejarah yang telah dilihat seluruh rakyat Indonesia. Ada mantan presiden yang memimpin partai besar bukan cuma sehari dua hari, tapi puluhan tahun. Dan selama itu, mengatur arah koalisi, menentukan calon presiden, bahkan mengubah arah politik nasional publik santai. Ya, media adem juga ya. Tak ada satupun yang membunyikan alarm etika. Ada mantan presiden yang setelah lengser masih mengontrol partai secara de facto. Menggantikan ketua umum kapanpun ia mau. Mengendalikan kongres dan menentukan siapa yang duduk di Senayan. Apakah ada yang bilang cawe-cawe? Tidak.
Ada mantan presiden yang terang-terangan ikut berkampanye untuk partainya. Berpidato, mobilisasi massa, bahkan menyindir presiden yang sedang berkuasa. Apakah itu jadi masalah? Tidak. Semua dianggap wajar. Ada mantan presiden yang masih melakukan manuver ekonomi, politik, dan diplomasi internasional untuk memperkuat posisi kelompoknya. Dan publik menganggap itu bagian dari legacy. Tapi Jokowi, dia bicara sedikit saja. Langsung dituduh intervensi, memperpanjang kekuasaan, mencampuri urusan presiden baru, atau bahkan mengatur hukum. Lucu bukan? Inilah bagian yang sering tidak berani disampaikan secara terbuka. Jokowi adalah presiden yang lahir bukan dari terah politik, bukan dari dinasti lama, dan bukan dari lingkaran kekuasaan masa lalu. Ia muncul sebagai fenomena politik baru, memiliki karakteristik populis, teknokratis, dan dekat dengan akar rumput. Dan di titik itulah para elit lama mulai kehilangan keseimbangan. Mengapa? Karena Jokowi mencabut privilege mereka. Apa saja privilege yang ia potong? Monopoli politik terah lama. Jokowi membuktikan bahwa rakyat bisa mendongkrak pemimpin dari kelas bawah, mengancam dominasi keluarga politik lama. Kekuatan oligarki yang mengatur belakang layar. Jokowi tidak memulai kariernya dari klub elit, sehingga akses mereka tidak lagi eksklusif, jaringan informal yang biasanya mempengaruhi keputusan negara. Jokowi mempersempit ruang lobi-lobi gelap yang selama ini menjadi tradisi-tradisi bahwa presiden harus berasal dari lingkaran partai tertentu. Jokowi memecahkan pola itu total. Ketika Sudarsono dan Indra Kusuma duduk bersama, apakah ini awal perlawanan dan PSI bakal jadi pelabuhan? Sudarsono dan Indra Kusuma bukan orang baru di PDIP. Keduanya pernah berada di lingkar kekuasaan partai. Sudarsono, ex-pengurus DPC PDIP Pemalang. Sementara Indra Kusuma, mantan ketua DPC PDIP Brebes, sekaligus mantan Bupati Brebes dari PDIP. Tapi politik tak pernah menjanjikan loyalitas seumur hidup. Sudarsono memilih berbalik arah. Ia berseberangan langsung dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bahkan di depan gedung KPK, ia melakukan sujud syukur saat pra-peradilan Hasto ditolak. Ini bukan kritik, ini perlawanan terbuka. Tak lama kemudian, Sudarsono keluar dari PDIP, dan kini ia menjabat Ketua PSI Pemalang. Lalu, bagaimana dengan Indra Kusuma? Per 28 Desember 2025, jabatan Ketua DPC PDIP Brebes yang ia pegang resmi berakhir. Kekecewaan pun mencuat, dan sebuah foto beredar memperlihatkan pertemuan Sudarsono dan Indra Kusuma. Publik pun bertanya, kebetulan atau konsolidasi diam-diam? Apakah Indra Kusuma sedang menyiapkan jalan keluar? Apakah PSI akan menjadi pelabuhan baru? Satu hal pasti, politik selalu memberi tanda sebelum perubahan terjadi. Semua kader PSI harus berani berdiri di barisan terdepan untuk menjaga kehormatan Pak Jokowi. Selama ini Pak Jokowi dikuyu-kuyu, tidak ada kader PSI yang berani berbicara. Semua takut, semua dia membeau. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Kalau kita mengaku sebagai kader, kita mengaku Pak Jokowi sebagai panutan kita, maka kita harus berdiri di garisan terdepan untuk menjaga kehormatan beliau. Saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan. Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi. Mungkin kami akan mengikut arah politiknya Pak Jokowi dan Bang Ara. Jadi bisa dibayangkan kalau Pak Sabang itu tidak ngajak Bu Mega, bisa jadi Bu Mega, mohon maaf, jadi ibu rumah tangga seumur hidupnya. Wow, Bang Ara, Bang Marwar Sirait, politisi senior dan salah satu kader terbaik Partai PDI Perjuangan, sudah menyatakan sikap keluar dari Partai PDI Perjuangan. Ini tragis sekali kawan-kawan, karena ayah kandung dari Bang Ara itu Pak Sabam Sirait itu adalah salah satu pendiri Partai PDIP. Kenapa tragis banget menurut saya? Karena kok bisa seorang anak keluar dari partai yang didirikan dan dibesarkan oleh ayah kandungnya sendiri? Ya, ini heran banget. Kenapa? Ada apa dengan internal Partai PDIP? Kok kader-kadernya pada berkeluaran? Termasuk juga yang di Majalengka, ya kan, simpatisan PDIP dan simpatisan 03 tuh. Itu berbondong-bondong pada keluar tuh, menyatakan mengikuti Pak Jokowi, mengikuti Bang Ara. Bang Budiman Sujatmiko juga keluar dari Partai PDIP dan memilih untuk mengusung Prabowo Gibran. Ada apa ini?
Heran. Dan lebih herannya lagi, Bang Ara itu Agustus 2023 masih menyumbangkan ratusan ribu kaos untuk relawan Ganjar Pranowo. Dan sekarang malah keluar dari PDIP dan mengeluarkan statement bahwa mengikuti langkah Pak Jokowi. Nah, di sini bisa saya artikan, mengikuti langkah Pak Jokowi berarti mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ya. Jadi Bang Ara saja, orang dalam yang tahu jeroan-jeroan PDIP, yang tahu jeroan-jeroan 03, itu sudah menyatakan sikap untuk mengikuti Pak Jokowi, mengikuti langkah Pak Jokowi. Gimana dengan kalian, simpatisan 03 yang hanya tahu kulit-kulit luarnya saja mengenai 03? Ya, gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Sejumlah kader partai parlemen pindah ke PSI. Pengamat, Jokowi efek jadi magnet politik. Di balik isu-isu yang luar biasa, fitnah-fitnah yang luar biasa kepada Pak Jokowi, ternyata pengaruhnya itu hanya sedikit, hanya mempengaruhi sebagian kecil masyarakat Indonesia. Begitu banyaknya upaya dan usaha yang dilakukan oleh orang-orang untuk menjatuhkan Pak Jokowi, keluarganya dan bahkan pengikutnya. Tapi apa? Ini belum dilakukan pemilihan ulang terhadap Jokowi dan Gibran, bahkan orang-orang yang segaris sama Jokowi. Ini masih hanya soal PSI. Begitu banyaknya sekarang orang atau kader-kader yang sudah masuk parlemen nih, pindah ke PSI. Hanya gara-gara Pak Jokowi. Nggak bisa dipungkiri, aura, karisma, kehebatan, semuanya yang ada Pak Jokowi itu akan selalu mengundang dan menarik perhatian orang-orang yang tulus dan ikhlas untuk serius memajukan negeri ini. Jadi, apapun yang kalian lakukan untuk menjatuhkan Pak Jokowi, itu nggak akan ada efeknya. Kita lihat nanti di 2029. Kalau memang ada efeknya Pak Jokowi selama ini dijatuhkan, dihujat, difitnah, dicaci, pasti 2029 segala bentuk pencalonan Gibran mau kemanapun, mau presiden atau wakil presiden, itu nggak akan menang. Dan PSI juga akan tetap bernasib sama, tidak lolos parlemen. Kita lihat aja nanti. Di usianya yang baru 19 tahun, seorang anak muda bernama Muammar Ferry Regandi memilih jalan hidup yang berbeda. Bukan sekadar mengejar mimpi remaja, ia justru memimpin sebuah partai politik, Partai Solidaritas Indonesia Sulawesi Selatan. Gandhi tercatat sebagai salah satu ketua partai termuda di Indonesia. Masa mudanya ia habiskan bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk mengabdi pada masyarakat. Sebuah pesan yang selalu ditanamkan kedua orang tuanya. Sejak dipercaya memimpin PSI Sulsel, Gandhi langsung tancap gas. Ia berkeliling Sulawesi Selatan dengan bus berbranding gajah. Dari kabupaten ke kabupaten menyapa warga, mengajak semua anak muda untuk percaya bahwa politik bisa dikerjakan dengan cara yang jujur dan bermakna. 3 hal selalu ia pegang: integritas, komunikasi, dan aksi nyata. Bagi Gandhi, politik bukan hanya soal janji, tapi hadir bersama rakyat, bahkan di luar musim pemilu. Setiap Jumat, ia turun langsung berbagi melalui program Jumat Berkah. Sebuah bukti bahwa kepedulian harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Meski masih ada yang meragukan PSI di Sulawesi Selatan, Gandhi dan jajaran pengurusnya tidak gentar. Mereka yakin tahun 2009, PSI akan menempatkan kader-kader terbaiknya di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Muammar Ferry Regandi, anak muda pemimpin muda, yang percaya bahwa politik adalah jalan pengabdian, dan masa depan ada di tangan mereka yang berani memilih jalan berbeda.